Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berkata billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Memohon puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu di majelis ilmu menjelang buka puasa bersama di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kali ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dan menerima amal ibadah yang fardu maupun yang sunnah yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan taklim kali ini, kajian kali ini kita akan mengkaji seputar penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nafsu syahwat Dan menurut kita paham bersama bahwa musuh manusia itu yang paling berat untuk dikalahkan atau ditaklukkan sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri atau pribadi orang itu dalam hal ini tentu hawa nafsunya. Hawa nafsu setiap orang itu yang kemudian menjadi penentu. Kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, syahwat yang benar, syahwat yang terlarang, syahwat yang benar dibenarkan, kemaluan umpamanya ini disalurkan secara fitrah dengan menikah, dikelola, dimanage dengan benar. Kemudian syahwat perut makan ini dicarilah makanan yang halal wa thayyiban, sehingga makanan yang dikonsumsi itu memberikan faedah kebaikan bagi tubuh, kesehatan tentunya, sekaligus keberkahan karena makanannya itu halal, barokah, memberikan dorongan untuk beramal soleh. Barokah itu begitu, membuat orangnya makanan itu menyemangati untuk beramal atau beribadah. Nah, manusia ini kalau tidak mampu mengendalikan syahwatnya atau menjadi
syahwatnya ini berbahaya, ya. Bisa tergelincir, ya, terus menerus dalam kubangan maksiat, ya, dan dosa. Maka memahami apa saja yang menjadi penyakit, ya, yang disebabkan oleh syahwat, kita pahami itu, pelajari itu menjadi hal yang urgen, ya, yang penting. Karena mengulang dalam kitab Tasyiar dan Nafas dijelaskan bahwa syahwat adalah insting fitrah, ya. Manusia itu punya memang fitrah alami, ya, yang dengannya jiwa menyukai dan cenderung kepadanya, ya, cenderung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan insting, ya, insting ini kepada manusia dan menjadikannya sebagai bagian dari pembentukannya agar ia dapat menunaikan peranannya, ya. Di dalam kehidupan, hidup di dalam kebaikannya dapat mewujudkan segala hal yang dapat memberikan kebaikan dan mencegah keburukan baginya serta menjaga kelestarian keturunan manusia. Ini faedah yang positif adanya syahwat, ya. Maka manusia memang Allah ciptakan memiliki hawa nafsu, ya, di antara syahwat untuk lawan jenis, untuk melestarikan apa? Kehidupan, ya, memiliki dzurriyyah atau keturunan. Berbeda dengan makhluk Allah yang Allah cipta hanya taat tunduk, yaitu malaikat, ya. Malaikat itu hanya mentaati Allah, ya, tidak memiliki syahwat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kecenderungan fitrah di dalam manusia atau di dalam diri manusia kepada segala hal yang dapat memberi kebaikan. Nah, ini, ya. Dan juga mencegah keburukan baginya sebagaimana Allah telah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba las taksartu minal khair wa ma masani yasu in ana illa nadhiru wa basyir biqaumi yu'minun." Jika aku mengetahui yang gaib, ya, tentulah aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Karena itu, ya, surat Al-A'raf ini menerangkan bahwa fitrah manusia akan selalu, ini fitrahnya, ya, cenderung menyukai harta, ya. Manusia cenderung mencintai hubbud dunia, ya, mencintai dunia, maknanya harta dan kedudukan yang dapat mewujudkan semua harapan baiknya untuk dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan cinta ini melalui firman Allah, dan manusia benar-benar sangat mencintai kebaikan. Surat Al-Adiyat. Namun jika motif-motif fitrah ini belum tertata dengan standar syar'i yang benar dan belum dikuatkan oleh ajaran Islam yang akan menjaga kehormatan, kesehatan, dan kelurusan bagi jiwa manusia, yang dengan itu ia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka ia akan tenggelam. Nah, ini bahayanya. Manusia itu akan tenggelam di dalam syahwat dunia.
dan manusia akan cenderung ya, atau kecenderungannya fitrahnya akan menyimpang dari kebenaran sehingga menjadi penyakit yang akan mengaburkan tabiat manusia serta akan memalingkannya dari aktivitas untuk kebaikan akhiratnya hingga celakalah dia ya. Akhirnya manusia itu menjadi celaka. Alhamdulillah, ayat-ayat Al-Quran ya banyak yang menjelaskan hakikat yang kita kaji ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Dihiasi bagi manusia cinta syahwat. Nih, manusia dihiasi pandangan mata ya. Zuyyina lin-nasi terhadap apa? Syahwat. Di antaranya wanita. Meskipun di sini nisa bermakna wanita secara bahasa Arab, tetapi bila itu kemudian berupa khitabnya berlaku juga untuk laki-laki jika yang dipahami sebaliknya ya, wanita tentu fitnahnya sukanya kepada lawan jenisnya laki-laki ya, sama berarti. Artinya meskipun tidak disebut laki-laki di sini ya, disebut wanita, bukan berarti wanita tidak suka kepada laki-laki. Artinya sama ya, lawan jenis. Jadi seorang wanita yang membaca ayat ini maka kemudian dia terkenai, berarti dia menyukai yang laki-laki. Kemudian berikutnya akan menyukai apa? Keturunan ya. Anak keturunan ya, pengen punya apa? Zuriat. Setelah itu menyukai apa? Berbagai jenis emas dan perak minal zahabi wal fiddah. Nah ini suka ya, bahkan laki-laki pun itu ada yang nekat memakai perhiasan emas murni ya, yang itu diharamkan ya. Kemudian juga wal khayl musawwamah, apa ini? Senang kuda perang, hewan tunggangan ya, bisa dimaknai kendaraan zaman modern ini apa? Mobil ya. Ternyata juga orang sudah punya mobil, oh ingin mobil yang mewah, mobil yang bagus, yang paling mahal. Sudah punya itu semua, ternyata manusia suka apa? Ada yang ingin punya apa? Private jet ya, jet pribadi coba, ya, pesawat pribadi, dan seterusnya ya, kuda perang. Kemudian hewan ternak bisa bermakna punya peliharaan untuk, bisa jadi untuk apa? Hobi, kuda atau apa? Hewan-hewan peliharaan, atau dia menyukai bisnis peternakan ya, mungkin kambing banyak, mungkin apa? Sapi,
atau bisa jadi ayam umpamanya, ternak-ternak ikan umpamanya, semua hewan-hewan ternak dia sukai. Kemudian manusia juga apa? Wal hars, wal an'ami wal hars. Hars ini tanam-tanaman ya, di sawah dan ladang para petani ya, ingin punya kebun, apa ini sawit, karet umpamanya ya, atau punya sawah yang ditanami padi ya, sawah yang ditanami tanam-tanaman kolong hijau misalnya jagung dan seterusnya ya, boleh seperti itu ya. Manusia akan memilih ya apa yang menjadi kesukaannya. Kemudian setelah itu ya, Allah tegaskan zalika mataul hayati dunia ya, dan itu adalah nikmat kehidupan dunia. Zalika mataul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kenikmatan dari kehidupan dunia ini, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Kemudian lanjutkan ayat ini, Allah berfirman, katakanlah, maukah kalian ku kabarkan yang lebih baik dari semua itu bagi orang-orang yang takwa? Ada surga di sisi Rabb, di sisi Tuhannya, yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya, dan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Hadirin Allah, Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan sesuatu yang Dia hiaskan bagi manusia pada kehidupan dunia ini, yang berupa berbagai jenis kenikmatan, mulai dari wanita, anak-anak, harta, benda. Ia menjadikan berbagai kelezatan dan syahwat sebagai perhiasan pada kehidupan dunia yang fana ini. Ini adalah suatu nilai ya yang tidak pantas untuk dilampaui, agar tidak mengabaikan nikmat yang hakiki di akhirat yang tidak akan sirna ya bandingannya, tak ada sebanding-bandingnya dengan nikmat nanti di akhirat. Karena nikmat-nikmat di dunia itu akan sirna ya. Dunia ini tabiatnya apa? Fana, tidak kekal abadi. Maka jelaslah dalam Al-Quran bahwa orang yang menjadikan akhirat sebagai tambatan matanya, ia senantiasa akan menundukkan syahwatnya ya, untuk apa? Untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengikat dirinya dengan dunia ya, digantungkan hidupnya dengan dunia ini, ia akan mengisi hatinya dengan cinta kepadanya. Cinta dunia. Karena ia akan menjadikan syahwatnya sebagai tujuan dan maksud ya. Pemenuhan syahwat itu menjadi tujuan hidupnya ya. Hingga menjadi budak ya, ini ngeri. Hingga menjadi apa? Abdi, hambanya syahwat dirinya sendiri ya. Jadi orang itu mengabdi kepada syahwat dirinya sendiri, menjadi hamba dirinya sendiri. Kemudian ia senantiasa akan antusias kepadanya dan menjulurkan lidah ya, di majasnya begitu ya, menjulurkan lidah di belakangnya saat melihat berbagai potensi ya yang akan diberikan kepadanya.
yang akan menjual agamanya dengan salah satu jenis syahwat yang rendah. Pembenarannya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya yang lebih merusak dari dua serigala, ya, yang lebih merusak dari dua serigala lapar yang dilepas pada sekawanan domba hanyalah ambisi seseorang terhadap harta dan kemuliaan yang merusak agamanya, ya. Jadi ngeri sekali ini, ya. Yang merusak itu ternyata melebihi dari dua serigala lapar. Yang kita tahu, ya, serigala kalau lapar dilepas pada domba-domba pasti, ya, ambisinya apa? Rakusnya si serigala itu dia akan menerkam. Ternyata itu lebih kalah, ya, dibandingkan rakusnya manusia terhadap atau ambisi manusia terhadap harta dan kemuliaan atau kedudukan. Orang itu gila, apa namanya? Gila hormat, pengen selalu dihormati. Ini termasuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh syahwat yang harus kita antisipasi, yang harus kita waspadai. Jangan sampai hidup kita itu hanya menjadi budak syahwat. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Ya'la, dari sahabat Abu Hurairah, disebutkan bahwa yang lebih merusak dari serigala buas yang lapar pada sekumpulan domba, salah satunya menyerang domba pertama kali, sedangkan yang kedua pada akhirnya hanyalah seseorang yang mencintai kemuliaan dunia dan hartanya, dan inilah yang kemudian merusak agama. Jadi orang yang taat, ya, orang yang hanif, orang yang solehah itu rusak, ya, akhlak adabnya, agamanya, lantaran apa? Dia telah terperdaya, dia telah menjadi budak syahwatnya, yang kemudian ingin memburu harta, ya, ingin memburu kedudukan. Ada orang itu, ya, pada level awalnya yang dia cari, ya, hierarki kebahagiaannya apa itu, Mbak Yuli? Orang ingin atau menyangka mencari bahagia itu, atau bahagia itu diperoleh dengan memiliki harta. Itu apa level pertamanya. Sehingga orang bagaimanapun dia bersusah payah, ya, sampai rela meninggalkan negerinya, merantau, ya, luar negeri umpamanya, jadi pekerja TKI atau TKW, yang intinya apa? Ingin mengumpulkan harta. Tapi setelah diperoleh harta itu ternyata berubah, ya, kebahagiaan itu bergeser, ya, tidak berhenti di situ. Bergeser kemana? Orang ternyata ingin bahagia, ingin terpenuhi kebahagiaannya, ternyata bahagianya terletak pada kedudukan, ya. Pengen apa? Jabatan, begitu, ya. Kita lihat politisi sudah kaya raya, nyari apa? Sudah jadi pengusaha kaya, kemudian dia kok sibuk pengen jadi DPR, nyalon atau bupati, wakil bupati, wali kota, atau nyalon apa yang dikompetisikan, ketua apa. Ternyata apa? Dia terdikte oleh hawa nafsunya, syahwatnya, ingin memiliki kedudukan, ya, yang di dalamnya nanti akan dihormati, akan apa? Dimuliakan oleh manusia yang lain, ya, begitu. Jadi apa? Kalau demikian tidak ada selesainya, ya. Maka sesungguhnya Buya Hamka menegaskan orang itu konsep hidup bahagianya tergantung ilmu pengetahuan dia yang berhubungan dengan bagaimana hati dan keimanannya. Kalau dia awam, ya, ilmu pengetahuannya terbatas, ya, tidak belajar terus, kemudian imannya juga lemah, nggak pernah menuntut ilmu, dia akan seperti orang yang pertama tadi, pasti, karena tahunya kalau
pahamnya dia, mengertinya dia kalau mau bahagia itu dengan memiliki harta. Kita baru-baru ini dicengangkan dengan apa itu viral ya, apa orang terkaya di dunia siapa namanya itu, Elon Musk, yang punya apa ini, punya uang berapa itu 1400 sekian triliun, ribu triliun gitu. Bayangkan itu. Ternyata apa? Bercurhat katanya dia tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup. Terus apalah? Apa kita mampu? Orang yang sudah memiliki harta sebanyak itu hanya begitu, tidak memperoleh kebahagiaan. Nah, kita ingin mengejar kebahagiaan melalui harta, kita kumpulkan, ya gak akan bahagia. Orang yang paling kaya saja tidak bahagia, udah otomatis. Kita bisa pastikan orang-orang yang lebih kaya itu kemudian tidak bahagia. Nah, kita lebih miskin dari mereka, baru mau cari harta, ya mungkin cari apa? 100 juta pertama bahasa motivatornya, kemudian 1 M pertama, itu kan belum punya. Mereka yang sudah ribuan triliun ternyata tidak bahagia. Maka benar, bahagia itu ternyata berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari, apa itu konsep bahagia, dan pengetahuannya tentang keimanan tentu kaitannya dengan Tuhan atau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu mempelajari agama dengan benar, ilmu agamanya ditambah, peluang dia menjadi bahagia itu semakin besar. Sebab apa? Ketenangan itu, kebahagiaan itu siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam dada atau di dalam hati dan keimanannya. Oleh karenanya hadirin Allah, kita ya harus mengambil pelajaran, ya harus merubah worldview, cara pandang hidup, bahwa kebahagiaan itu dengan taat. Kalau kita mau sederhanakan, kita meraih bahagia dalam itu dengan ibadah kepada Allah, ya. Soalnya Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, ibadah, semua ibadah itu kan muaranya ingat kepada Allah, zikrullah, ya, dengan berbagai bentuk syariat yang ada. Tapi harus bukan aktivitas sholat fisik saja, puasa saja, badan ini lapar, tapi di dalamnya harus terkandung bagaimana kita harus ingat kepada Allah. Nah, dengan ingat kepada Allah, hati tatmainnul qulub. Nah, dari sini ya umat Islam memiliki syariat yang sempurna. Kemudian ada contohnya yang manusia paling sempurna. Jadi tidak ada lagi masalah ya. Kita tinggal menjalani hidup ya bagaimana Rasulullah kita jadikan qudwah, ya. Ar-Rasul qudwatu tuna, kita jadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai qudwah, panutan. Hadirin Allah, kita lanjutkan kembali ya bagaimana penyakit-penyakit yang disebabkan oleh syahwat ini kita pelajari dalam rangka untuk selamat atau terhindar dari tertipu atau tergelincir menjadi budak syahwat. Perumpamaan yang baik ini diberikan oleh Nabi SAW ya, dari hadis tadi untuk menjelaskan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang muslim terhadap agamanya. Ya, orang itu rajin beribadah ya, solehah, merusak kalau dia sudah berambisi terhadap harta dan kemuliaan dunia, dan menjadikan ambisi ini sebagai tujuan utama. Ya, kaya terus segala cara, apa istilahnya, hidupnya ini jempalik, putar balik apa? Jembalikan. Mbak itu guru Mbak Usin. Semua ikut. Kaki jadi kepala jadi kaki kan? Anunya putar begitu. Jawa bilang ini kayak padi gabah diinteri itu ditaruh di kayak apa bahasa Indonesianya, tampah begini.
muter, ya. Coba kita lihat orang pagi-pagi itu, misalnya, ternyata di pasar misalnya, itu orang yang dagang di pasar itu dari mana itu? Ada yang dari Lampung Selatan, Merbau Mataram, ada yang dari Teluk, gitu kan? Ternyata bukan orang sini, ya. Betul. Ada orang sini yang bekerja di mana? Pabrik, ada yang bekerja di laut, ya. Di Lampung Selatan juga, rumahnya Bandar Lampung. Terus ada yang rumahnya di daerah, kerjanya di kota, begitu dan seterusnya. Itu menandakan apa? Orang begitu mengorbankan, ya, begitu berambisi bagaimana bisa memperoleh harta, ya. Dan itu contoh sampai harus keluar negeri karena pengen memiliki harta yang banyak, berambisi kepada harta yang banyak. Jika kita renungkan, dengan hati yang jernih, ya, pikiran yang tenang, apa yang diperumpamakan oleh Nabi kita ini, maka kita akan mengetahui betapa besarnya musibah. Besarnya musibah itu. 2 ekor serigala lapar jika menyerbu pada sekumpulan domba dan mengepungnya dari 2 sisi. Tuh, serang. Sedangkan penggembala yang menjaganya telah pergi dari kumpulan domba tersebut, maka kedua ekor serigala ini pasti akan membinasakan dan menyerang mereka. Sengeri itu, ya, sedahsyat itu, ya, serigala lapar itu. Maka apa itu tadi? Hanya akan ada sedikit domba yang selamat, ya, pasti dimangsa semua. Demikian juga, ya, ambisi yang menyedihkan dari para pemburu dunia, ya, untuk meraih syahwat yang akhirnya apa? Sholat ditinggalkan, ya kan? Puasa, kemarin kita belanja di pasar, kita jumpai banyak yang tidak puasa dari pedagang-pedagang itu, ya, hanya ingin apa? Ingin terus bekerja mengumpulkan harta, ya, meninggalkan perintah Allah. Atau orang-orang yang sudah masuk kategorinya wajib zakat, ya, sudah sampai haul dan nisabnya, tidak mau mengeluarkan zakat karena apa? Mencintai harta. Atau orang-orang yang sudah mampu untuk pergi haji tapi tidak mau berangkat haji, menunaikan ibadah haji. Maka lebih menyedihkan dari para pemilik dunia untuk meraih syahwat dan mengumpulkan harta tanpa pengawasan atau pengaturan imani yang akan lebih banyak menimbulkan kerusakan, ya, bagi agama seorang muslim daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala yang lapar. Serigala itu paling lapar, dia cuma mangsa itu saja. Dan itu kata Nabi, kerusakannya lebih bahaya orang yang rakus kepada harta. Jadi demikianlah timbulnya bahaya penyimpangan syahwat dari jalannya dan berubah menjadi penyakit yang mematikan bagi jiwanya dan merubah manusia menjadi hewan yang merusak. Ya. Ia akan sangat sibuk untuk membuat ridho hawa nafsu. Meskipun dengan cara mengganggu orang lain dan menzolimi mereka, ya. Maka pada dasarnya yang membawa penyimpangan dan ketidakwajaran ini adalah mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan hubbud dunia, cinta kepada dunia, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa amma man tagha wa athara hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa
maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sedangkan orang yang melampaui batas tohor ini berlebihan dalam memburu dunia dalam hal ini dan mengutamakan kehidupan dunia, sholat diabaikan, tilawah Al-Quran diabaikan juga, ya tadi ibadah-ibadah yang wajib ya, zakat, haji dia abaikan, kesampingkan, ya maka itulah orang-orang yang dimaksud mengutamakan apa? Kehidupan dunia. Silakan ditanya kenapa tidak puasa Pak? Takut tenaganya lemah badannya sehingga kerjanya nggak bisa maksimal, nggak dapat uang banyak. Kenapa tidak bayar zakat dan bersedekah? Ya takut hartanya habis. Kenapa tidak haji juga bisa jadi mahal biayanya. Selalu orang yang mengalahkan akhiratnya ya dan mementingkan dunianya begitu pada umumnya. Dia mencari ridho apa? Hawa nafsu, ya. Hawa nafsunya sendiri, maka musuh abadi itu hawa nafsumu, gitu. Ya. Kita nggak usah bingung-bingung nyari musuh ya, musuh abadi itu ya, hawa nafsu diri kita sendiri. Kemudian pada dasarnya yang membawa penyimpangan dan ketidakwajaran adalah mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan cinta dunia dan taat daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka fa'ina jahimah hiyal ma'wa wa amaman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa'inal jannata hiyal ma'wa. Maka mereka neraka. Sedangkan orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahim ya, ancamannya ya. Jahimah hiyal ma'wa sebagai tempat kembalinya sudah disiapkan. Dan orang yang takut kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, ini juga lawannya berarti dia mampu mengendalikan hawa nafsu, dia memperoleh kedudukan fa'innal jannata hiyal ma'wa, dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga tempat kembalinya. Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Maka menurut ulama mengutamakan kehidupan dunia merupakan penyebab dari berbagai penyakit ya. Berbagai penyakitnya banyak, nanti akan kita bahas mudah-mudahan secara urutan ya. Penyebab dari berbagai penyakit yang menyerang jiwa dan penyebab kecelakaan yang menimpanya ya. Karena itu harus ada penjelasan rinci ya kata beliau dalam kitab ini, diagnosa penyakit dan bahaya atau akibat-akibat yang berbahaya, sekaligus bagaimana cara mengatasi atau menyembuhkannya atau menyelamatkan diri dari segala kotoran penyakit itu ya. Dan pembahasannya semua itu mengenai syahwat ya. Yang pertama diurutkan beliau ini. Ini baru pengantar ya, sudah mau habis ya waktunya. Yang pertama kita bahas satu ya, mudah-mudahan cukup. Syahwat cinta diri dan cinta kedudukan. Apa namanya? Cinta diri dan cinta kedudukan. Nah, kecintaan manusia terhadap kelezatan dan ambisinya untuk meraih kebaikan untuk dirinya dan menolak bahaya dari dirinya serta mewujudkan kesempurnaan baginya merupakan syahwat yang paling kuat ini ya, yang paling dalam tertanam di dalam jiwa. Dari semua itu maka tumbuhlah perasaan takut dan harap. Yang keduanya mengarahkan hidup dan membatasi tujuan manusia, perilakunya, penampilannya, pemikirannya, dan metode kehidupannya. Dari sini nampaklah urgensi membahas syahwat cinta diri dan bahaya penyimpangannya dan perubahannya dalam penyucian jiwa menurut metode Islam. Ini penting ya. Maka kita harus pahami betul supaya kita bisa selamat ya dari penyakit berbahaya yang diawali tumbuhnya dari ambisi untuk
untuk meraih dunia, ya. Dari sini bertemulah syahwat cinta diri dengan syahwat cinta kedudukan. Bangga diri, senang kepada diri, dan senang kedudukan. Adakah orang yang pengen punya gelar memaksakan beli ijazah? Banyak, karena ketika punya ijazah akademik, dia dianggap apa? Punya kehormatan tinggi, kemuliaan di hadapan manusia yang awam atau yang bodoh, ya dianggap dia orang berilmu, ya, karena memiliki dari namanya kemudian ditambah ada gelar. Atau mungkin apa, beli apa itu, gelar guru ini, pangkat guru besar, profesor. Ada yang kemudian sampai akhirnya digugat dan dilaporkan dia ke polisi karena apa? Palsu, ya, nggak sesuai dengan aturan bagaimana orang bisa memperoleh jabatan, ya, akademik guru besar itu, ya. Oleh karena itu ini sudah terbukti, ya, cinta dunia, cinta kepada dirinya, syahwat ini kemudian supaya bersatu, ya, pada akhirnya dengan cinta kedudukan, senang diri, senang dunia, senang kedudukan manusia itu, hingga hati manusia tunduk kepadanya dan ia dapat meraih segala cita-cita materialistik, ya, dengan kebendaan, ya, itu yang dia kejar, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahaya, ya, bahaya tergelincir bersama syahwat kedudukan dan urgensi jihad membimbing jiwa untuk menguatkan kerendahan hatinya dan terjauhkan dari mengejar syahwat. Ia berkata, Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa kedudukan dan harta keduanya adalah tiang, pilar dunia. Tuh. Pilar dunia. Makna harta adalah memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Makna kedudukan adalah memiliki pengaruh, ini poinnya, pengaruh kepada orang sehingga dihormati, ditaati, orang senang, ya. Seperti halnya kaya berarti memiliki banyak dirham dan dinar, maksudnya dengan uang tersebut mampu mencapai tujuan tadi di awal, ingin bahagia dikiranya begitu, ya, tercapai kalau sudah memiliki harta yang banyak atau memiliki kekayaan itu. Kemudian memenuhi syahwat dan seluruh keinginannya. Demikian juga orang yang memiliki kedudukan, pangkat, tuh. Kita sering ya, di atas langit masih ada langit tuh. Apa jabatannya? Bupati. Oh, masih ada gubernur, ya. Masih ada presiden, masih ada khilafah harusnya, ya. Maka tidak ada selesainya, ya, orang yang memiliki pangkat, berambisi bagaimana terus kadang-kadang apa, sudah satu periode pengen 2 periode dan terus seterusnya dan seterusnya. Lalu ada ulang pada kesempatan kali ini, syahwat cinta diri dan cinta kedudukan ini hendaknya di dalam diri kita tepis, ya. Apa kita tidak boleh kaya? Boleh, tapi tidak boleh cinta dunia dan dijadikan hartanya itu, adab kepada harta digunakan sesuai dengan apa, ketentuan syariat. Tentu adab harta fisabilillah, bagaimana digunakan di jalan Allah. Yang kedua, apa, kita tidak boleh punya jabatan kedudukan, boleh bila itu diamanai untuk kemaslahatan umat, sifatnya apa? Aklamasi, apa, dituju didaulat, diminta oleh umat, bukan berambisi mencalon-calonkan diri sebagaimana sistem yang ada polanya, apa? Demokrasi kan begitu, ya. Maka seharusnya didaulat, jadi ditunjuk, diamanat oleh umat, ya, supaya memimpin. Nah, yang seperti itu diperbolehkan karena apa? Membawa kepada kemaslahatan dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta